Dia ini 5 dusun, jadi dia mengelilingi 5 dusun itu langsung hub. Waktu itu orang-orang Sumatera Barat cakap kalau misalnya ada satu kampung dekat sana yang orang sama kampungnya tuh tenggelam, hilang, masuk ke dalam tanah, Kau tahu tak cerita itu? Jadi ada satu kampung di Padang Pariaman. Waktu gempa di tahun 2009. Ada sampai 5 dusun, ratusan warga tenggelam, tertimbun sampai kedalaman 10 meter. Berarti kuat kali getaran dia. Sampai 7,6 SR. Wih, aku pernah dengar tuh berita dia yang sampai retak-retak jalan dia kan. Jadi setelah gempa baru kan ada tanah, ada bukit yang mengelilingi 5 dusun. Tuh setelah gempa mereka semuanya longsor ke bawah turun. Wih. Jadinya tuh tenggelam semua rumah-rumahnya. Cuma ada beberapa rumah yang masih nampak atap-atapnya. Tapi untuk yang selamat tuh berapa, Yang selamat tak ada beda. Sama sekali tak ada. 5 dusun tenggelam beda. Wih, mak. Gitu. Oh, macam bentuk-bentuk Malang lah Malang kan tengah-tengah gunung kan. Betul. Nah, jadi beda. Orang dengan rumah-rumahnya semuanya ditelan bumi. Iya, aku tak tahu pula. Aku tanya Cici lah. Macam mana, Ce? Jadi tanah longsor di sana memang hampir tidak menyisakan apapun kat sana. Hampir semua memang rumah tuh tertimbun. Sampai petugas-petugas nih sampai kesusahan mencari orang-orang yang hilang. Jangankan orang yang kecil-kecil nih, dia nak mencari titik rumah atau dusun apanya, susah dia nyarinya. Udah sulit sebab Iya. berapa kedalaman dia tuh, 10 meter beda. Ya Mak. 2 meter aja aku udah terkelup, Sebab- apalagi 10 meter. Sebab kita semekot. Nah, ini menurut sumber terpercaya aku nih, dia cakap ada 5 dusun. Dusun dia tuh namanya aku lupa, jadi aku kena baca dulu nih. Ada warga dusun Jumana 69 orang. Wih, banyak. Dah tu ada warga dusun Darek 13 orang. Dah tu dusun Pulau Koto 3 orang. Dusun Simpang Kaliki 15 orang. Dah tu terakhir yang paling banyak nih, ada dusun Lubulawe 276 orang. Wih, berarti ratusan orang hilang, Sampai anak-anak kecil pun juga semua. Betul. Kabarnya memang sampai hari ini tidak ditemukan orang dan Jasad-jasadnya. betul, Bahkan tulang belulangnya pun tak nampak. tak nampak. Sebab memang dalam betul. Kalau air, kalau laut bisa kita menyelam. Kalau tanah macam mana kita nak nyelam nyari? Dikeruk lah, pakai apa nama itu yang Kobe. bulldozer. Kalau engkau keruk, Eksavator. nanti terkeruk mayatnya macam mana? Iya juga. Jadi betul. terpecah-pecah jadinya nanti. Jadi memang kebingungan orang-orang itu nak mencari jasad-jasadnya. Jadi sekarang udah ada kampung baru atau tak? Jadi kampung tuh tertimbun kan. Memang dah habis semua beda. Tak ada lagi, kampung tuh lah yang hilang. Jadi ada pun orang yang di sana yang selamat, itu tak boleh tinggal di sana. Ngapa pula? Sebab memang berbahaya betul beda. Berbahaya, berpotensi tanah longsor lagi macam mana? Oh iya, tenggelam lagi. Tenggelam lagi nanti. Memakan korban lagi. Betul. Terus tanah dan kampung ini kan udah menimbun orang-orang dan rumah-rumah. Engkau lah sebagai orang yang hidup di sana misalnya, kau mau nggak tinggal kat sana? Tak, takutlah nanti bantu. Makanya. Jari tubuh aku macam gitu. Gentayangan pula roh-roh dia kan. Makanya. Jadi dari sekian peristiwa yang udah memakan korban dan juga rumah-rumah kat sana tuh, untuk memperingati, bukan memperingati sebagai tanda lah. Kalau memang ada peristiwa gempa kat Pariaman tuh apa tandanya? Ada sih sebenarnya tugunya. Cuman aku lupa tugunya tuh apa. Cuman patokannya itu memang di Gunung Tandike. Untuk orang yang warga asli kampung sana, Padang Pariaman, boleh komen kat bawah Tugu apa sebenarnya yang memperingati hari tanah longsor tuh? Yang gempa besar tuh Betul, yang menimbun banyak warga dan dusun dan kampung di sekali. Jadi Gunung Tandike sama Danau Maninjau tuh dekat tak Nah itulah aku kurang tahu juga. Tapi coba engkau tanya tuh sama netizen-netizen yang ada kat YouTube Kalau channel tahu aku. boleh komen kak channelnya Cece. Kalau Gunung Tandike dengan Danau Singkarak tuh jawab tak, Engkau ni beda, aku aja tak bisa jawab pertanyaan Mbak Yung. Kau pula nanya dengan aku. Kalau Danau Toba ke Danau Toba Sumatera Utara Oh, beda. beda Sumatera. Jauh, utara Engkau ke jangan barat. macam tu, kan beda, masih satu daratan, Mbak Yu. Beda, aku Beda jangan provinsi. bertanya-tanya hal-hal yang tak masuk akal. Nanti aku dibilang konten menyesatkan lagi beda. Emang ini tak menyesatkan kata engkau? Nanti pasti ada yang komen gitu juga, Padahal banyak artikel dia. Titik-titik isi sendiri. Tionghoa atau orang Cina yang tinggal kat sana. Tapi kalau orang tengok lagi sekarang nih, di zaman sekarang khususnya di tahun 2024. Sekarang nih dah tak ada lagi orang tinggal. Tapi kalau pelancong yang pendatang atau yang mau berlibur tuh ada lah. Cuman yang benar-benar menetap dan tinggal kat sana pasti tak ada. Iya juga aku pernah tuh tengok tuh dekat orang Sumatera Barat tuh tak ada yang namanya orang Cina kat situ. Iya, makanya. Padahal di zaman dulu 1944 dulu tuh ada di sana tuh namanya Kampung
Cino. Mm-mm. Oh, kampung Cino, itu Betul. khusus orang Cina. Khusus orang Cina. Jadi orang dulu tuh cakap, aku pernah dengar orang tuh namanya Kampung Cino. Dia tinggal di Jalan SB Alamsyah, Kampung Belacan. Kampung Belacan ada nama dia. Betul, Kampung Belacan. Selain di Kampung Belacan, ada di Kampung Jawo. Lalu terakhir ada di Kampung Pondok. Kalau Kampung Jawa tuh orang Jawa. Tak, memang Kampung Cino tuh adanya di 3 kampung itu. Ketiadaan orang-orang Cina di daerah Sumatera Barat lah khususnya, atau di Pariaman tadi tuh kemana sekarang orang-orang tuh? Jadi itu dulu ada yang namanya insiden Kanso di tahun 1944. Insiden tuh maksudnya ada pembunuhan atau kerusuhan macam kemarin tuh? Kalau insiden nih berbeda pula dengan kasus kerusuhan 1998 tuh. Oh, apa pula jadi insiden dia? Jadi sebenarnya insiden Kanso. Kanso nih adalah nama alat yang digunakan di orang sebagai alat pembunuhan orang-orang yang mereka ingin bunuh. Siapa pula yang dibunuh? Bangsa Cina tuh. Orang-orang Cina yang di Sumatera Barat tuh jadi dibunuh semua, Ceh. Semua tuh tak lah Mbak Yu. Cuman ada memang beberapa orang tuh yang merugikan para pejuang pribumi. Nah, padahal dulu sebelum ada insiden Kanso nih, memang orang-orang Cina, Tionghoa nih hidup berdampingan dengan orang Padang Pariaman. Hidup berdampingan, hidup rukun. Sebab waktu di zaman penjajahan Belanda dulu, orang-orang Cina ini berhasil membuat perekonomian di Padang Pariaman ini membaik. Mereka ini ada beberapa yang pemilik pabrik roti lah, pabrik rempah-rempah, distributor baju dan segala macam. Pokoknya pedagang di situ tuh rata-rata orang Cina. Kuil dia orang pula, tempat sembahyang orang Cina ini pun ada di tepatnya di Simpang Taboy yang sekarang nih ada di deretan Tok Ali, toko Tok Ali. Tapi Tok Ali itu masih wujud lagi tokonya. Toko dia ada. Tapi kalau sekarang nih cakapnya Tugu Taboy. Habis itu gara-gara apa insiden Kanso ini terjadi? Pembunuhan orang-orang Cina tuh. Jadi tragedi Kanso nih terjadi di Simpang Tugu Taboy tuh. Jadi Kanso ini kan alat untuk membunuh mereka. Kanso ini alatnya ini sejenis seng yang logam yang biasanya nih jadi bahan kaleng. Kanso ini lah yang dijadikan mereka untuk menggorok lehernya, diseretnya ke leher sampai kepala diputus. Tragis betul ya. Ngeri kali. Peristiwa Kanso ini juga terjadi sebab sakit hatinya orang-orang pejuang pribumi yang lagi dijajah Jepang pada masa itu. Sakit hati orang tuh terhadap beberapa orang Cina, memang tak semuanya lah. Orang Cina nih mengkhianati pejuang pribumi yang padahal lagi berjuang mereka kan. Berusaha keras namun dikhianati dengan orang-orang Cina tuh. Hianati dia macam mana pula maksudnya nih? Waktu tuh pada masa tuh aku dengar dari salah satu orang Cina yang pernah tinggal di kampung Cina tuh. Pada masa itu dia buka kedai kopi, dia mendengar percakapan pelanggan dia yang orang Cina. Pemilik dia ni orang Cina, pelanggan dia pun orang Cina. Pelanggan dia ni orang Cina bercakap dengan orang Jepang. Dia orang bercakap kan, orang tu ngupeng. Pemilik toko kedai kopi tu ngupeng. Rupanya si pelanggan dia orang Cina ni adalah mata-matanya Jepang. Jadi memang sengaja untuk menyelidiki sekaligus sebagai penyambung untuk memusuhi orang Cina itu. Bukan musuh orang Cina. Terus Memusuhi. kok sampai itu, Ceh, tapi bunuh tuh. Iya, jadi orang Cina nih lah, yang pelanggan Cina dia nih mengkhianati pejuang pribumi. Dikasih taunya lokasi persembunyian pejuang pribumi. Jadi pejuang pribumi ini bingung, kenapa lokasi-lokasi persembunyian aku nih akhir-akhir ini ketahuan terus sama Jepang. Efek yang terjadi adalah kawan-kawan aku nih meninggal, dibunuh sama orang Jepang. Jadi dia curiga, pasti nih ada seseorang yang berkhianat. Disangkanya memang ada beberapa orang pribumi, banyak pelanggan Cina itu tadi. Tapi bisa jadi juga kan muka-muka orang Asia ini kan mirip-mirip kan, sipit-sipit, mata terus putih. badan putih. Mungkin orang Jepang juga yang boleh bercakap Cina tak? Semacam salah faham. Jadi salah serang sebenarnya harusnya ya kan? Betul. Itu ada dua kemungkinan lah atau Betul. memang benar-benar orang Cina atau orang Jepang yang pura-pura jadi orang Cina. Betul, bisa jadi dia yang membuat perpecahan kan. Nah, jadi selepas tuh kedai kopi ini yang orang Cina tuh tadi, dia kasih taunya lah ke para pejuang pribumi. Jadi korang tahu tak sebenarnya ada mata-mata Jepang. Mata-mata Jepang nih orang Cina. Akhirnya malam pun tiba, mencari tahu, rupanya ada 3 orang pengkhianat.